mustahil kita akan mendapatkan untung ataupun laba di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam modal minim, kalau kita tidak aktif dan kreatif, teman-teman. Aktif dalam hal apa? Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutresno, yang pasti di ternak ayam mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Mustahil kita akan mendapatkan untung di dalam budidaya ayam, terutama dengan modal minim, modal kecil, kalau kita tidak aktif di dalam budidaya ayam itu sendiri. Kalau untuk modal kita kecil, ya kita harus pandai-pandai mengatur manajemen keuangan kita di dalam peternak ayam atau yang baru memulai ternak ayam. Langkah awal yang kita lakukan adalah yang pertama, tempat, teman-teman. Kita menyiapkan tempat untuk menekan biaya di dalam operasional ternak. Teman-teman bisa memulai ternak ayam rumahan, teman-teman. Ternak ayam skala rumahan, memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk ternak ayam, teman-teman. Untuk ternak ayam dengan membuat pagar pembatas seadanya, karena kita melihat keuangan kita itu tadi dengan ternak ayam dengan modal kecil, jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan, membuat kandang sederhana yang dapat kita, intinya dengan bahan-bahan yang murah lah, dapat kita pasang sendiri sehingga bisa menekan biaya operasional di dalam memulai ternak ayam. Yang kedua, setelah kandang siap, baru nanti kita mulai mencari bibitan, teman-teman. Bibitan ayam, ya kita melihat keuangan dulu lah. Kalau nanti kita beli bibit itu dengan apa ya, ayam yang sedikit lah, kita menyesuaikan beli ayam itu kan semampu kita. Mungkin ya dua ekor betina atau satu pejantan, atau 5, mungkin 5 betina 1 pejantan. Kita melihat keuangan kita untuk ternak ayam indukan. Tapi kalau memang uang itu tidak memungkinkan atau uang kita kurang, kita bisa membeli DOC nya dulu, kita besarkan. Keuntungan dari kita membeli DOC, ya pertama, kita sambil belajar merawat DOC, teman-teman. Karena modal kita minim di dalam merawat DOC, teman-teman ya juga harus memanfaatkan bahan-bahan lah ya untuk tempat merawat DOC ayam itu sendiri. Kita rawat dengan tempat yang sederhana, mungkin dengan kardus bekas itu mungkin juga bisa, karena itu mungkin kalau kardus kan gratis, teman-teman bisa leles nyari di tempat-tempat toko atau di mana itu kan biasanya barang bekas, teman-teman. Kalau kita beli juga harganya murah, teman-teman. Setelah itu nanti besar, terus kita jadikan ternak ayam indukan, teman-teman. Ternak ayam indukan yang nantinya kita produksi telurnya. Di dalam kita ternak ayam indukan tadi, teman-teman juga yang satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam ternak ayam indukan, karena kita ternaknya itu diambil telurnya, secara otomatis kan kita harus merawat ayam indukan itu dengan baik dan benar, dengan mencukupi nutrisi dan gizi. Di sini teman-teman, karena modalnya ini, teman-teman harus aktif juga membuat pakan-pakan alternatif yang harganya lebih murah. Teman-teman bisa manfaatkan bahan-bahan di sekitar kita, ya mungkin apalah, pepaya, ketela,
dan mungkin tanaman-tanaman yang di sungai itu bisa kita manfaatkan untuk bahan pakan sehingga gratis, tinggal kita nanti mencari bahan campuran yang murah. Kalau Capres pribadi biasanya mencari bahan campuran itu roti tarian dari pabrik, itu sangat murah teman-teman, 2000 per kilogram, jadi bisa menekan biaya dari pakan ayam itu sendiri, jadi bisa menghemat biaya pakan teman-teman. Kita tahu ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, itu relatif kan telurnya itu rendah, belum lagi dia harus mengkerami telur-telurnya untuk menjadi DOC itu kan membutuhkan waktu 21 hari, sehingga sangat menyita waktu di dalam mengkerami. Kan tetap kita harus mengasih pakan, jadi ayam nganggur kita tetap bisa kasih pakan, itu rugi teman-teman. Makanya dari situ di sini saya ya menyarankan lah untuk teman-teman membuat atau belajar menggunakan mesin tetas teman-teman. Mesin tetas ya sederhana saja teman-teman, mungkin bisa dirangkai sendiri, bisa dibuat sendiri, yang penting bisa untuk menetaskan telur. Itu sangat membantu di dalam proses pembuatan DOC di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam modal minim teman-teman. Setelah itu berkembang, terus kita juga tadi merawat DOC dengan bahan-bahan yang murah itu tadi, dengan kardus. Terus teman-teman nanti setelah ayam berkembang, teman-teman kan di sini kan karena ternak ayam jenengan itu rumahan, skala rumahan, ternak ayam mandiri, secara otomatis kan teman-teman juga harus aktif dalam memasarkan teman-teman, harus sesuai jangan sampai mengulur waktu dan tepat sasaran. Di dalam arti tepat waktu di sini adalah kalau ayam kita sudah siap untuk dipanen, siap untuk dijual, ya kita segera menjual sesegera mungkin, karena kalau nanti tidak cepat dijual, imbasnya itu di belakangnya teman-teman, terjadi pembengkakan di pembiayaan pakan ayam itu sendiri. Terus yang itu pemasaran tepat sasaran itu dimaksudkan adalah kita aktif pemasaran kita ke mungkin lewat medsos atau lewat kita menawarkan ke warung makan, rica-rica ayam goreng ataupun dan sebagainya. Itu tepat sasaran, tepat ke konsumen teman, jangan melewati perantara atau pengepul. Biasanya kan pengepul sendiri kan kalau membeli ayam kita kan dengan harga rendah, karena di situ pengepul itu sendiri kan juga pengen mendapatkan untung di dalam ternak ayam, di dalam menjual ayam itu sendiri. Secara otomatis kalau menawarkan harga ayam kita dengan harga serendah-rendah, tapi kalau kita bisa langsung ke konsumen, secara otomatis kan kita bisa mengambil harga pengepul itu sendiri ke konsumen. Itu keuntungannya teman-teman. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.